الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, insyaallah Al-Qur'an yang kita baca kelak di akhirat akan menjadi syafaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ustaz Zuri yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya robbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saat ini kita sudah bersama guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua. Surah An-Nahl ayat 123, 125. Kepada beliau tafadhol guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Al-Awabin Serpong, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Surat An-Nahl ayat 125 ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah anjuran untuk berdakwah, untuk mengajak, untuk menyampaikan manusia kepada jalan-jalan menuju kebenaran. Karena itu keberhasilan sebuah dakwah, keberhasilan sebuah penyampaian tidak terlepas dari cara penyampaian itu sendiri. Kalau yang disampaikan bagus, dengan cara-cara yang bagus, insya Allah dakwah akan tercapai. Tapi kalau yang disampaikan bagus, tetapi cara-caranya tidak etis, tentu
tujuan dan maksud dakwah juga akan mengalami kendala di tengah jalan. Karena itu sesuatu yang bagus harus disampaikan dengan cara-cara yang bagus. Penuh kesantunan, penuh kesopanan, dan penuh dengan etika. Karena itu Al-Quran menggarisbawahi lewat Qori yang tadi sudah membacakan ayatnya, inilah metode dakwah. Disampaikan dengan pertama hikmah, yang kedua mau'izah, yang ketiga dengan debat. Saudara, debat itu bukan dalam Islam tidak boleh, boleh. Ini bagian dari metode cara penyampaian nilai-nilai kebenaran. Tetapi ada batasan-batasannya. Ibu bapak saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. 3 metode dakwah ini dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyampaikan dakwah Islam melalui 3 metode tersebut memenuhi unsur-unsur. Pertama, unsur pencerahan. Apa unsur pencerahan? Manusia yang tadinya enggak ngerti jadi ngerti. Ini pencerahan nih. Manusia yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Kemudian unsur edukasi. Apa unsur edukasi? Penambahan ilmu pengetahuan. Yang tadinya tahu cuma sedikit, lalu meningkat, menimbulkan keyakinan yang mantap dalam dirinya. Ini dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang ketiga, di antara kesuksesan ciri dakwah baginda Nabi itu, beliau tidak mempersulit metode dakwah. Beliau tidak mempersulit kajian-kajian dakwah. Islam yang ditampilkan oleh baginda Nabi adalah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang nakut-nakutin. Hei, nih penting nih. Islam yang ditampilkan oleh baginda Nabi, Islam yang rahmatan lil, bukan Islam yang nakut-nakutin. Satu contoh. Dulu ada orang durjana, biang preman, bajingan tengik. Datang sama Nabi. Ya Rasul, ajarkan saya tentang Islam. Diajarkan oleh baginda Nabi tentang agama Islam. Setelah diajarkan, nih preman mantap hatinya. Ya Rasulullah, saksikan mulai sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam nih preman nih. Nanya lagi dia, ya Rasul, saya sekarang kan udah Islam. Iya. Saya mau tanya ya Rasul, tanya apa? Kalau memang sekarang saya sudah Islam, saya alhamdulillah, bagus. Cuman jujur ya Rasul, saya belum bisa ninggalin mabok. Terus saya juga belum bisa ninggalin judi. Lalu atuh lagi ya Rasul, apaan? Saya seneng zina. Komplit udah. Komplit. Kita lihat. Apa Nabi marah? Enggak. Nah, ini metode dakwah Nabi nih. Nabi enggak marah. Kata Nabi, jadi sampean masih suka mabok? Suka ya Rasul. Judi? Iya. Zina? Oh. Ya udah, sekarang begini aja.
sampean kan sudah masuk Islam. Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Sampean sudah jujur, sampean masih seneng mabok, masih suka judi, masih seneng sama zina. Mulai sekarang saya cuma minta satu. Apa ya Rasul? Sampean jangan bohong. Cuma itu ya Rasul, cuma itu. Kalau cuman nggak bohong mah saya sanggup ya Rasul. Saya pikir saya dilarang. Kalau cuma saya nggak bohong doang mah saya sanggup, kecil dah itu. Pulang nih orang nih. Hari berlalu berganti minggu. Satu saat nih orang keinginan untuk mabok timbul, hasratnya besar. Bahasa anak sekarang sakau. Sudah dia beli minuman itu, sudah dia taruh gelasnya, tinggal tuang minuman ke dalam gelas, dia minum. Begitu itu dia ingat janjinya sama Rasul. Iya, saya sudah janji sama Rasul jangan bohong. Ntar kalau ditanya sama Rasul, kamu mabok apa enggak? Saya bagaimana jawabnya? Kalau saya jawab mabok, tentu hukum akan berlaku. Kalau saya jawab enggak, berarti saya bohong. Perang antara batin dengan bisikan setan. Menang bisikan batinnya. Enggak jadi dia mabok. Satu saat nih preman, mantan preman lewat pasar. Ada keinginan untuk mencuri barang dagangan orang lain. Sudah dia niatkan, dia ingat akan janjinya sama Rasul. Ntar kalau ketemu Nabi, saya ditanya, kamu nyolong apa enggak? Bagaimana jawabnya? Kalau saya jawab saya nyolong, hukum berlaku. Kalau saya jawab enggak, berarti saya bohong. Perang lagi, menang lagi bisikan batinnya. Enggak jadi nyolong. Satu saat dia ngelihat perempuan cakep. Tertarik ingin melakukan perbuatan zina. Begitu itu perempuan dibawa ke dalam kamar, dia ingat janjinya sama Rasul. Ntar kalau ketemu, saya ditanya, kamu zina apa enggak? Saya jawab zina, hukum berlaku. Saya jawab enggak, saya bohong. Perang lagi, akhirnya dia enggak jadi zina. Terakhir dia datang kepada baginda Nabi, ya Rasul, sodakta, Anda benar ya Rasul. Yang Anda minta sih kelihatannya enteng. Cuma ujungnya saya nggak bisa bekutik ya Rasul. Akibatnya ini orang kemudian jadi orang yang sangat alim. Inilah metode dakwah yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempermudah bukan bikin susah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ki Haji Fikri Haikal MZ yang telah banyak mengupas dan menjelaskan tentang isi daripada surat An-Nahl ayat 125. Mudah-mudahan kita dapat ilmunya. Amin ya robbal. Ingat bahwa Islam yasiru wala tu'asir. Islam itu memberikan kemudahan dan tidak mempersulitkan atau menyulitnya. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Setelah ini kita akan dengarkan satu lagi penjelasan tafsir Quran dari guru kita Ustadz Yofi Nurdiansah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.